Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar setiap saya membuat video Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, pada video kali ini kita masih mereaksi tentang perpolitikan. Nah, ini saya melihat-lihat ya video-video di TikTok ya. Nah, kita akan mereaksi beberapa video, di antaranya yang pertama, ini ada yang men-tweet ya, sebuah status ya atas nama Oscar Andri Sim. Nah, statusnya itu ya, itu agak gimana ya statusnya, ini keterlaluan kayaknya. Jadi statusnya itu adalah kami Ganjari siap membunuh Prabowo, tagar asal bukan Prabowo. Wah, ini bahaya ya. Sebenarnya status seperti itu bisa dilaporkan kok, karena merupakan suatu bentuk ancaman. Nanti akan kita tampilkan videonya, dan juga terkait mengenai isu terbaru Pak Mahfud MD yang katanya mulai kemarin itu sudah membuat surat pengunduran diri, dan sore hari ini rencananya akan mengundurkan diri menghadap Pak Jokowi. Bagaimana tanggapan atau reaksi netizen, bahkan tanggapan dari Pak Jokowi? Langsung saja kita simak video-videonya. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik, dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju ditanggapi santai oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Saat mendampingi Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin di Klaten, Jawa Tengah, Menteri Basuki mengaku tetap bekerja secara profesional. Menurutnya, para menteri tidak terpengaruh dengan mundurnya salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju, dan kabinet ini pun tetap solid. Atau masih solid, Pak? Oh, saya kira menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya. Ini Pak Menkes ini. Pak Menkes ini juga masih kerja, tetap kerja. Oh, kita kerja, Pak. Menanggapi keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo menegaskan menghargai sepenuhnya hak Mahfud untuk tidak lagi di kabinet. Usai melakukan kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah, Saudara, Presiden Joko Widodo juga menepis isu keretakan kabinet dan menegaskan menterinya solid. Tanggapannya gimana, Pak Mahfud MD? Itu hak, dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak. Sangat solid. Udah tahu
Mahfud MD mundur belum? Udah tahu belum? MD mundur. Iya, di sana. Udah tahu belum? Mahfud MD mundur. Serius. Di sana. Ayo. Saya punya anak, usia 7 tahun, belajar puasa Ramadan. Tapi dia mulai puasanya habis asar, bukan sebelum subuh. Ditanya, kenapa kamu puasanya kok habis asar? Ya karena kalau habis subuh katanya nggak kuat, nahan lapar, nahan haus. Jadi habis asar aja, biar cepet buka puasa di maghrib. Ya untung aja anak saya usianya baru 7 tahun, belum profesor. Kalau udah profesor, masa profesor puasanya habis asar? Kan lucu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Ya itu hak, dan saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud. Ya itu hak demokrasi. Ya. Tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu. Tapi ada kemungkinan bertemu di luar Jakarta karena kemungkinan mungkin ada Pak Mahfud bisa balik dulu ke Jakarta. Terus bisa belum, karena Pak Mahfud juga ada agenda. Ya hari ini beliau ada di Lampung. Kemungkinan setelah itu juga ada agenda-agenda lain, ya tentu juga menyesuaikan dengan waktu bersama ya Pak Mahfud, agenda dengan kampanye, Presiden kembalinya baru besok malam gitu. Untuk konfirmasi berarti Presiden sekarang posisinya sudah tahu ya bahwa Pak Mahfud itu mengundurkan diri begitu dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Baru tahu nanti setelah secara resmi kan, setelah beliau menerima surat pengunduran diri. Tapi dari informasi tentu sangat banyak yang sudah beredar dan hari ini sudah dinyatakan secara langsung oleh Pak Mahfud MD. Tadi kan Prof Mahfud sendiri membawa surat begitu yang dikatakan nanti akan disampaikan langsung pada Presiden. Jadi mekanismenya nanti untuk pengunduran diri ini seperti apa? Karena sepertinya akan ingin disampaikan langsung pada Presiden. Iya, seperti yang beliau sampaikan, Pak Mahfud sampaikan ke media, itu kan beliau akan menyerahkan langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini saya kira satu hal yang perlu kita hormati karena ini bagian dari tata krama yang memang dipercaya, diyakini oleh Pak Mahfud harus dilakukan, dan itu saya kira sangat baik sekali bahwa beliau menyampaikan secara hormat pengunduran diri itu kepada Presiden. Beliau kan mengingat masa jabatan pemerintahan Pak Presiden sebentar lagi dan Pak Mahfud misalnya mau mundur dalam sisa masa jabatan ini, adakah pertimbangan-pertimbangan dari Pak Presiden misalnya untuk jangan dulu deh atau kayak bisa bertahan dulu? Apa karena ada atau tidak seperti itu? Apa karena menghormati keputusan politik aja? Iya, ini kan tentu kita harus juga menghormati keinginan dari Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud sudah menyampaikan surat pengunduran diri, tentu pertimbangan utama dari apa yang jadi keinginan dari Pak Mahfud itu. Berarti nanti surat itu meskipun disampaikan kepada Presiden, nanti akan tetap prosesnya melewati Majelis Sekretariat Negara begitu ya, Bu? Ya, mekanismenya kan setelah disampaikan, ketika Bapak Presiden memberikan persetujuan, tentu ada kepresnya juga untuk pemberhentian dan selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menko Polhukam. Tentu ini harus betul-betul kita pastikan penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi yang harus dijalankan oleh Menko Polhukam itu tetap berjalan seperti biasa. Mengenai posisi Menko Polhukam sendiri, Bri, apakah ada potensi akan ad interim atau mungkin Presiden melantik menteri pejabat baru? Kita tunggu arahan Presiden saja. Selamat pagi rakyat Indonesia. Saya barusan baca berita
bahwa ada satu Menko Polhukam yang ingin mengundurkan diri. Saya pikir memang wajib mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Saya duga karena dia malu. Malu karena diberi nilai 5 soal penegakan hukum oleh salah satu capres, yaitu Capres 03 Pak Ganjar Pranowo. Saya pikir sudah mundur saja Pak Menko, Anda sudah dipermalukan dengan diberi nilai 5. Oleh karena itu, layak Anda untuk mengundurkan diri. Salam dari saya, Ali Lubis. Salam waras teman-teman. Hari ini kita sudah mendengar kalau Pak Mahfud telah memegang surat pengunduran diri dari Menko Polhukam. Tapi memang unik sekali ya Profesor Mahfud ini. Mau mundur pun repot sekali, harus ketemu sama presiden, pamit katanya bagus-bagus, ya kan. Jadi memang ini spekulasi-spekulasi yang dibangun, baru nanti seakan-akan ketika Presiden Jokowi tidak bisa ketemu, lalu nanti bicara lagi Presiden Jokowi yang tidak mau ketemu, lalu tidak mau mundur gitu kan. Jadi kalau mau mundur Pak Mahfud, mundur aja gitu. Serahkan surat pengunduran diri, ya sudah. Itu kan tinggal serahkan aja ke Sekretariat Negara, titipkan kepada Presiden, ya sudah. Gitu loh. Lalu Pak Mahfud singgung-singgung lagi bicara soal etika, karena ini etika harus bertemu, harus begini gitu. Jadi ini terlampau bertele-tele menurut saya, dan mencari celah bagaimana ada kesalahan dari Presiden Jokowi lalu terframing sehingga nanti Pak Mahfud diidentikan dengan terjolimi gitu ya, supaya elektabilitasnya naik gitu ya. Sudahlah Pak Mahfud, Ganjar dan Mahfud itu elektabilitasnya udah nggak bakalan naik lagi. Ini udah tinggal beberapa hari lagi Pak Mahfud. Menurut saya pilihannya kalau Bapak nantinya mengundurkan diri, apa pekerjaan Bapak dari bulan 2 sampai dengan bulan 10? Kan kalau menteri masih bisa Bapak berapa bulan lagi. Jadi pikir-pikirkan aja lagi ya Pak Mahfud. Oke, selamat malam, tidur nyenyak Pak Mahfud. Salam waras. Baru aja ya. Baru aja Mas. Ya udah, kita kembalikan lagi itu ke Pak Mahfud ya. Kita menghargai segala keputusan dari beliau ya. Pak Ganjar, salam logika ya. Emang Pak Mahfud mau mengundurkan diri dari jabatannya? Emang sampean yakin jadi capres dan wapres? Nanti kalau tak jadi capres dan wapres, nggak punya jabatan gimana? Pak Mahfud sudah mau mengundurkan diri, MD mengundurkan diri. Nah, sampean nggak setia kawan, harus setia kawan itu. Kalau kawan itu harus bersatu, setia kawan itu ya. Gimana sampean itu nggak setia kawan itu? Ya, iya kalau jadi capres, wapres. Kalau nggak jadi gimana? Setia kawan dong. Yuk, setia kawan. MD gitu loh, MD gitu loh Pak. MD tahu kan artinya MD? Nah, salam logika Pak ya. Ya, banteng. Oke, itu dia tadi tanggapan dari para netizen terkait mengenai pengunduran diri Pak Mahfud MD. Tadi cukup menarik ya, dari pesan yang disampaikan salah satu netizen ya. Mungkin Pak Mahfud malu ya, karena diberi nilai 5 atas kinerjanya oleh capresnya sendiri ya, Pak Ganjar. Jadi sampai mundur karena mungkin malu. Oke, silakan nilai sendiri terkait pengunduran Pak Mahfud ini. Semoga nanti kalau jadi mundur, penggantinya semoga bisa lebih baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.